Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafil bala والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبو القاسم سيد الكونين وسافي الثقلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والأجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين فيا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أيها الحبائب الأجلاء والأساتذة الكرماء والأصحاب النجباء أخص بالذكر أخينا في الله ولله خادم المجلس الحبيب حسين بعبود متعنا الله بطول حياة شريفة مع كمال الصحة والعافية آمين يا رب العالمين. Hadirin hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, sehat wal afiat, bisa berkumpul di tempat yang penuh barakah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harapan kecuali mudah-mudahan Nabi Muhammad bangga dengan kita. Mudah-mudahan salawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad cinta kepada kita. Mudah-mudahan berkat salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hajat-hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imam Suyuti beliau mengatakan di dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarh Al-Masail, ma min baitin aw mahallin aw masjidin quri'a fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dhalikal makan wa ammahumullah birrahmati warridwan. Beliau mengatakan tidak ada satu tempat di muka bumi ini, baik itu rumah, masjid, musalla atau apapun itu bentuknya, yang mana di dalamnya dibacakan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali para malaikat ikut hadir beserta kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya malaikat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ridhonya kepada umat Nabi Muhammad yang bersolawat dan membacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu alhamdulillah kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui Pak, Bu, kalau kita sudah faham bahwasanya acara maulid seperti ini bukan hanya kita yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, akan tetapi makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah juga hadir berserta kita, yaitu para malaikat. Otomatis ini adalah acara yang sakral, ini adalah acara yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi kita yang menghadiri acara maulidan seperti ini, yang pertama jaga adab, hati-hati. Iya, ini acara sakral, acara yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan nama Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tidak punya adab di dalam majelis ini, takutnya Pak, Bu, pulang dari majelis ini Anda bukan mendapatkan keberkahan, tambah mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaga adab. Kemudian setelah kita menjaga adab, perbanyak niat.
Nih kita saat ini kan banyak problem, lebih-lebih akhir zaman saat ini banyak fitnah agama. Ini tempat yang sakral, disinilah tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laporkan semua urusan kita kepada Allah, minta kepada Allah rezeki dilancarkan, minta kepada Allah anak-anak kita dijadikan anak soleh solehah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah, ini yang dimaksud tujuan daripada maulidan ya seperti ini. Kita dirangsang untuk cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian kita mengajukan doa proposal kepada Allah Ta'ala dengan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya Pak, Bu? Hati-hati, hati-hati. Acara seperti ini acara yang sakral. Naam. Di dalam kitab Ihya'ul Mayyit, Imam Suyuti, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasun man hafidhahunna hafidhahullahu lahu dinahu wa dunya. Wa man lam yahfadhunna lam yahfadillah lahu syai'an dunyahu wa dinah." Nabi SAW mengatakan 3 perkara. Siapa orang daripada umatku menjaga 3 perkara ini, maka Allah akan menjaga agama dan dunianya dia. Sebaliknya, siapa orang yang cuek, tidak urusan dengan 3 perkara ini, maka Allah tidak ada urusan bagi dia. Hati-hati ya. 3 perkara ini adalah pondasi agama. 3 perkara ini ketika Anda jaga, maka Allah akan menjaga Anda. Tapi sebaliknya, ketika Anda tidak mau urusan dengan 3 perkara ini, Allah tidak ada urusan dengan Anda. Apa aja? Yang pertama, hurmatul Islam. Jaga kehormatan Islam. Jaga. Ketika ada orang yang berani mencabik-cabik syariatnya Nabi Muhammad, Anda, wahai ustadz, wahai ulama, wajib bersuara. Harus. Ketika ada orang yang mengatakan jenggot adat Arab, Anda kurang ajar. Anda wajib tanggung jawab pada Nabi Muhammad SAW. Anda wahai ustadz wajib bersuara. Jangan diam aja karena organisasi. Tanggung jawab di hadapan Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak mau urusan dengan agama, Allah tidak ada urusan dengan Anda. Karena itu jaga agama. Ini akhir zaman. Banyak ulama yang berkedok seperti warasatul anbiya, akan tetapi tujuannya adalah menyesatkan umat Nabi Muhammad SAW. Hati-hati, hati-hati. Ini yang pertama nih, hurmatul Islam. Jaga kemuliaan agama Islam. Siapapun yang berani mencabik-cabik syariatnya Nabi Muhammad, siapapun yang berani merobek dan merogok-rogok agama Islam, kita semua wajib bersuara. Wajib bersuara. Yang kedua, hormati, kata Nabi Muhammad SAW. Jaga kehormatanku. Ini pesan dari Nabi Muhammad, jaga kehormatanku. Ini satu isyarat dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya nanti bakal datang satu zaman, di situ ada beberapa orang yang berani merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah pesan kepada kita, hati-hati, jaga 3 kehormatan. Kehormatan Islam, yang kedua kehormatanku jaga. Kehormatanku, bela harga diri Nabi Muhammad SAW. Hati-hati Pak, ini lambang iman Nabi Muhammad. Lambang iman. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian wahai umatku sampai aku Nabi Muhammad menjadi manusia yang paling dia cintai, melebihi cintanya dia kepada anaknya, melebihi cintanya dia kepada orang tuanya, melebihi cintanya dia kepada organisasinya. Nomor 1 Nabi Muhammad. Nomor 1 Nabi Muhammad. Baru iman Anda sempurna, baru Anda cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tuh lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq diceritakan di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah li Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Abu Bakar Siddiq mempunyai anak namanya Abdul Uzzah. Ada yang mengatakan Abdul Ka'bah. Ini Abu Bakar Siddiq beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Anaknya kafir.
Ketika terjadi peperangan yaitu perang Badar, otomatis beda kubu. Abu Bakar kubunya Nabi Muhammad SAW, anaknya kubunya orang-orang kafir. Terjadi peperangan. Selesai peperangan, beberapa bulan kemudian anak daripada Abu Bakar mendapatkan hidayah, masuk Islam. Kemudian diganti nama oleh Nabi Muhammad SAW dengan nama Abdurrahman. Ini anak cinta kepada ayahnya. Ini anak cinta kepada Abu Bakar. Suatu saat kepingin ngorek-ngorek, kepingin menceritakan bagaimana cintanya anak kepada ayahnya. Wahai ayah, jenengan masih ingat nggak? Apa? Ketika perang Badar, kita kan beda kubu. Anda kubunya Nabi Muhammad, saya kubunya orang kafir. Ketahuilah wahai ayah, ketika perang Badar saat itu, aku melihat engkau di hadapanku. Saat itu aku bisa tebas kepalamu wahai ayah. Tapi aku tidak tega. Aku tidak tega. Mosok anak mateni bapak. Aku tidak tega wahai ayah. Ini kepingin memancing bagaimana cintanya anak kepada ayahnya. Tapi bagaimana respon Abu Bakar Siddiq? Wallahi, demi Allah, kalau seandainya saat itu aku melihat engkau wahai anakku, aku tebas kepalamu demi Nabi Muhammad SAW. Cinta Anda gara-gara organisasi menomorduakan Nabi Muhammad. Siapa Anda? Ada orang mengatakan Nabi Muhammad rembes, Nabi Muhammad kayak gini. Kemana Anda? Iman, Pak. Ini iman. Silahkan Anda cinta anak, silahkan Anda cinta organisasi, tapi ingat, jangan menomorduakan Nabi Muhammad SAW. Nomor satu Nabi Muhammad. Siapapun, walaupun Habib, walaupun kiai, walaupun satu organisasi, kalau dia berani meremehkan Nabi Muhammad, kita wajib membela Nabi Muhammad. Kita wajib membenci kepada orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW. Cinta, Pak, ini akhir zaman. Nabi Muhammad dinomorduakan, lambang iman, Pak. Nih, kita semua ini kan bakal mati ya. Semua bakal mati. Anda tahu nggak? Ketika Anda di kuburan, itu nanti didatangi malaikat mungkar nakir. Di dalam kuburan Anda tidak ditanyai organisasi. Anda ditanya, man nabiyuka? Siapa nabimu? Loh, kalau Anda sudah menomorduakan Nabi Muhammad, Anda lebih cinta organisasi ketimbang Nabi Muhammad, terus bagaimana nasib Anda dalam kuburan? Bisakah Anda menjawab siapa nabimu ketika Anda ditanya di dalam kubur? Karena itu cintakan, Pak. Akhir zaman tanamkan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, tidak ada cinta, tidak ada idola kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nih, Pak, makhluk yang suci, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad ini dijaga mulai lahir, Pak. Mulai lahir dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan tidak pernah mengambil haknya manusia lainnya. Saya kasih cerita di dalam kitab Khasaisul Kubra, Imam Suyuti menceritakan bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susu Nabi Muhammad SAW, Halimatus Sa'diyah. Sebelah kanan dibagi sama ibunya, ini dibagi sama Halimatus Sa'diyah, dibagi. Yang kanan bagiannya Nabi Muhammad, ASI yang kiri bagiannya anaknya Halimatus Sa'diyah. Paham ya? Ada bagiannya. Suatu saat Halimah ini lupa, kemudian ngasih air ASI sebelah kiri kepada Nabi Muhammad. Tahukah Anda? Tidak dihisap sama Nabi Muhammad. Tidak dihisap. Kenapa? Nabi Muhammad faham ini haknya orang lain, bukan haknya Nabi Muhammad SAW. Ketika dipindah ke ASI yang kanan, langsung diisap oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad mulai kecil, Pak, Bu, tahu mana haknya dia, mana haknya orang lain. Tahu Nabi Muhammad. Lah kok ada yang dikatakan ulama berani, kok teko mengatakan kalau Nabi Muhammad hidup saat ini nyolong jambu. Anda siapa? Anda siapa? Anda kenal gak sama Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mulai kecil faham, mulai kecil, Pak, Bu, mulai kecil tidak pernah mengambil haknya orang. Kok Anda berani ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad? Kok tega Anda ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW? Mana iman Anda?
Kemana iman Anda? Cintakan kepada Nabi Muhammad SAW. Hormati. Ini sudah titip Nabi Muhammad. Titip pesan kepada umatnya. Jaga ya, kehormatanku jaga. Ini satu isyarat dari Nabi Muhammad bahwasanya nanti bakal datang daripada umatnya yang berani meremehkan Nabi Muhammad SAW. Di antara meremehkan Nabi Muhammad yaitu meremehkan sukunya Nabi Muhammad. Ini bahaya, Pak. Bahaya. Dikit-dikit Arab, dikit-dikit Arab. Loh, hubbul Arab minal iman, kata Nabi Muhammad. Cinta kepada Arab itu iman. Bughdul Arab nifaq. Benci kepada suku Arab itu tanda kemunafikan. Ini kita semua nih Pak, digiring. Kalau Anda diajak langsung benci kepada Nabi Muhammad, tidak bisa. Terus bagaimana? Oh, mulai dah. Budaya-budaya digiring. Budaya-budaya digiring. Buat apa pakai kopiah, pakai belangkon? Jenengan orang Jawa. Terus digiring seperti itu. Ini imamah, adat Arab. Itu jubah, adat Abu Jahal. Terus digiring. Ketika Anda sudah keluar asobiyah, kesukuannya Anda keluar, tidak lama kemudian Anda bakal benci kepada Arab. Lama kelamaan, mau tidak mau, Anda bakal benci kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan mereka nih Pak, Bu. Karena itu hati-hati. Kalau ada orang berani mengatakan dikit-dikit Arab, ini virusnya Yahudi. Ini virusnya Yahudi. Saya buktikan di dalam kitab Mawahibul Ladunia. Di dalam kitab Mawahibul Ladunia. Ketika Nabi Muhammad SAW malam kelahiran Nabi Muhammad, itu ada rohib. Rohib itu orang yang ngerti kitab Taurat dan Injil. Orang hebat, ulamanya orang mereka. Ketika pengajian, faham ini malam tanda kelahiran Nabi akhir zaman muncul. Kemudian orang-orang Bani Israel, orang Yahudi, orang Nasoro berharap Nabi akhir zaman ditutup dari sukunya mereka. Kemudian diperintahkan, yuk pulang, cek sekarang. Mungkin di antara kalian ada istri-istri Anda yang melahirkan. Itu Nabi akhir zaman. Pulang semua, pulang. Ketika dicek, tidak ada satupun dari golongan Bani Israel yang melahirkan daripada istri-istrinya. Kemudian satu orang mengatakan, sudah, tidak usah dicek, percuma. Saat ini, malam ini yang melahirkan cuma satu perempuan. Siapa? Aminatul Zuhriyah. Bingung. Ini orang Arab. Bingung orang-orang. Waduh, ojo-ojo Nabi ini toko Arab ini. Sudah ketar-ketir nih. Kita cek bareng-bareng. Dicek, diketok pintu, keluar Aminatul Zuhriyah. Wahai Aminah, apakah benar kamu melahirkan saat ini? Benar. Baru aku melahirkan. Aku bisa melihat anakmu. Dikeluarkan, kemudian coba dibalik. Nabi akhir zaman tuh Pak, itu ada stempel nubuah, ada stempel kenabian. Karena itu ada gosida Pak, baina katifaihi alamah. Ya, itu stempel kenabian, Nabi akhir zaman. Kemudian orang Yahudi mengatakan coba dibalik. Ketika dibalik, ternyata benar Pak, Bu. Di situ ada stempel Nabi akhir zaman. Ternyata Allah berkehendak Nabi akhir zaman ditutup dari suku Arab. Semaput. Pingsan ini orang Yahudi. Setelah siuman mengatakan qad dhahabatin nubuwah min Bani Israel. Sudah, percuma. Terputus sudah kenabian daripada Bani Israel. Ternyata Tuhan kita berkehendak lain. Yang dikehendaki oleh Allah ternyata Nabi akhir zaman dari suku Arab. Tahukah Anda? Dulunya, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro sudah menghadang-hadang Nabi akhir zaman. Kepingin siapa sih Nabi akhir zaman? Ternyata ditutup dari suku lain. Akhirnya apa yang terjadi? Membenci Nabi Muhammad, ingin membunuh Nabi Muhammad, menteror Nabi Muhammad, bahkan memfitnah Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Satu Pak, beda suku. Nabi Muhammad Arab, mereka bukan Arab. Akhirnya mereka benci kepada Nabi Muhammad. Inilah virus Yahudi ini saat ini digencarkan kepada umat Nabi Muhammad. Arab, jenggot Arab, nikob Arab, adat Arab, terus. Akhirnya Anda pakai lembi Arab. Sudah
sudah di akal Anda pegel Arab. Akhirnya delok maulutan gregetan. Delok ape pegel. Akhirnya mau ndak mau Anda bakal benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaga kehormatanku. Nabi Muhammad ini cinta loh Pak kepada kita. Nabi Muhammad ini sayang kepada umatnya, cinta sampai kepingin semua umatnya ini masuk surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Daqaiqul Ahbar diceritakan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, nih bulan Rajab ya. Dalam kitab Daqaiqul Ahbar, ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad diajak keliling oleh malaikat Jibril, keliling, masuk neraka, masuk surga, keliling Nabi Muhammad. Ketika di dalam neraka, Nabi Muhammad tanya kepada malaikat Jibril, "Sifli an-nar." Wahai Jibril, coba cek, coba terangkan kepadaku. Ini neraka ada berapa lapis ke bawah? Coba cek ke bawah. Terangkan kepadaku wahai Jibril. Maka diterangkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, ini neraka ada 7 lapis ke bawah. Yang paling bawah namanya neraka Sakor. Penghuninya Fir'aun, Namrud, Munafik, CS, Mulbugabe. Iya. Diterangkan dengan detail oleh malaikat Jibril sampai lapisan ke-6. Berhenti malaikat Jibril. Ditagih sama Nabi Muhammad SAW. Wahai Jibril, engkau tadi mengatakan ada 7 lapis, masih 6, tinggal 1. Yang paling atas apa nama nerakanya dan siapa penghuninya? Malaikat Jibril bertanya, wahai Muhammad, apakah kamu siap? Apakah kamu siap mendengarkan siapa yang penghuni daripada neraka tersebut? Siap wahai Jibril, siap. Itu neraka yang paling atas itu namanya neraka Jahannam. Itu VVIP-nya neraka. Ini paling enteng azabnya ya Jahannam. Para ulama mengatakan neraka Jahannam itu azabnya cuma satu, disediakan sendal daripada api, suruh make. Ketika kaki kanan masuk ndak sebeldos. Ini paling ringan nih. Ini paling ringan. Kemudian Nabi Muhammad tanya, wahai Jibril, terus siapa penghuni neraka tersebut? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, umatmu yang meninggal dalam keadaan membawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad mendengar bahwasanya ada umatnya yang masuk neraka, tidak kuat Nabi Muhammad, semaput Pak, pingsan Nabi Muhammad. Ketika siuman masih tidak percaya Nabi Muhammad, tanya kembali kepada malaikat Jibril, ayadkhulun nar ahadun min ummati? Wahai Jibril, apakah benar umatku ada yang masuk neraka? Tidak percaya Nabi Muhammad. Coba Anda bayangkan bagaimana cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sebelum kita wujud Pak, Bu, sebelum kita wujud 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad telah memikirkan nasib kita. Ojo sampai kulon jenengan mlebu neraka. Ini yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Lah kok ono umatnya kurang ajar Nabi Muhammad itu loh. Kok ada, kok tega Anda? Padahal Anda ini dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Ojo sampai mlebu neraka. Lah kok jenengan eblas? Kok jenengan lancang kepada Nabi Muhammad? Karena itu, mari cintakan kepada keluarga kita Nabi Muhammad SAW. Dah usah cinta ke siapa-siapa sudah. Yang penting cinta Nabi Muhammad, selamat dunia akhirat. Hormati. Yang pertama, jaga kehormatan agama Islam. Yang kedua, jaga kehormatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, wa hurmatu ahli baiti, jaga kehormatan anak turunku, jaga titip Nabi Muhammad, hati-hati ya, jaga kehormatan anak turunku, ojo sampai dilecehno, ojo sampai dikurang ngajari, sudah titip Nabi Muhammad. Ini ulama-ulama yang benci kepada habaib, mereka faham dengan hadis ini. Cuma itulah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda untung Pak, walaupun Anda tidak jebolan pondok, tapi cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada habaib, untung. Nggih, ketimbang ngerti kitab, ternyata kitabnya nggak ngelamak nang habaib, gawe opo? Apa manfaatnya mondok? Apa manfaatnya baca kitab kalau Anda kurang ajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
Jaga kehormatan anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini paling cinta kepada anak turunnya, cinta. Walaupun rusak tetap putune, Pak. Tetap cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Di dalam kitab Rasfatus Sodi diceritakan Syekh Sultana. Ini Syekh Sultana nih, Pak. Ulama besar, wali gede. Perempuan cuma sudah derajatnya tinggi sampai iso ketemu Nabi Muhammad SAW yaqadha. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam kitab Kunuzuz Sa'adah Al-Abadiyah menceritakan derajat-derajat kewalian. Kalau kepingin ketemu Nabi Muhammad secara yaqadha itu harus mencapai 70.000 derajat baru iso kepethuk Nabi Muhammad. Ini perempuan diantaranya yang bisa ketemu Nabi Muhammad SAW langsung kepethuk, Pak. Tidak pakai mimpi, langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saking seringnya bertemu dengan Nabi Muhammad sampai dibuat rujukan oleh para ulama. Kalau ada ulama tidak ngerti hadis, tanya, wahai Syekhah, wahai Sultana, tolong jenengan tanglet teng Kanjeng Nabi. Coba tanya kepada Nabi Muhammad, ini hadis apa maksudnya? Langsung masuk kamar ketemu Nabi Muhammad, kemudian dijelaskan Nabi Muhammad ngomong begini, ketemu langsung, Pak. Hebat ya. Ini derajat yang sudah tinggi, Syekh Sultana. Tapi bagaimana nasibnya? Suatu saat Syekh Sultana ini kedayuan tamu. Beberapa tamu di rumahnya ngerasani Syarifah, putune Nabi Muhammad SAW. Dirasani entek ricik, Pak. Entek ricik wis dirasani entek-entekan niki. Syekh Sultana niki diam terus, diam. Ndak melarui, ndak memberhentikan, ndak ngusir, ya wis meneng tok. Tahukah Anda? Malam hari mimpi Nabi Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Dari kubris, Pak. Melengos Nabi Muhammad. Kemudian Syekh ini ketakutan. Nabi Muhammad menunjuk, hahuna diyarul ahibbah. Syekh, ini loh, ini rumah kekasihku. Tahukah Anda rumah siapa yang ditunjuk-tunjuk oleh Nabi Muhammad? Ternyata rumah Syarifah sing dirasani mbek tamune Sultana. Cuma gara-gara ndak ngelarui, gara-gara ada orang menggonceng Syarifah, putune Nabi Muhammad, dan dibiarkan tidak menghormati kehormatan anak putune Nabi Muhammad. Nabi Muhammad anggobris. Nabi Muhammad melengos. Iki wali gede loh ya. Ini wali besar, apa maneh potongane kula jenengan sembayang amburadul dadi wali endak benci ambek Habib, ati dadi apa jenengan? Karena itu hati-hati. Ini akhir zaman, Pak, akhir zaman. Cinta kepada anak turun Nabi Muhammad itu padahal kewajiban, cuma ditutup-tutup, kemudian didoktrin benci kepada anak turun Nabi Muhammad. Bahaya, Pak, bahaya. Tuh lihat bagaimana Abu Bakar Siddiq saking cintanya kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Urkubu Muhammadan fi ahli baitih. Wahai umat Nabi Muhammad, perhatikan Nabi Muhammad, curi hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya kita memperhatikan Nabi Muhammad? Bagaimana caranya kita mencuri hati Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad telah meninggal? Apa kata Abu Bakar Siddiq? Fi ahli baiti. Perhatikan Nabi Muhammad dengan cara Anda memperhatikan anak putune Nabi Muhammad. Curi hati Nabi Muhammad dengan cara Anda mencintai anak turun Nabi Muhammad. Urkubu Muhammadan fi ahli baiti. Perhatikan Nabi Muhammad, jaga kehormatan Nabi Muhammad, jaga kehormatan anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati nggih, cinta kepada anak putu Nabi Muhammad ini wajib, Pak. Malah tambah ekstrim. Gawe apa tadi Habib tapi goblok loh. Anda disuruh cinta bukan karena kealimannya. Anda disuruh cinta karena di situ ada darah Nabi Muhammad. Nabi SAW bersabda, "Ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'ami, wa ahibbuni lihubbillah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi." Cintai Allah karena Allah telah memberi anugerah banyak nikmat kepada kalian.
cintai aku, kata Nabi Muhammad, sebagai bukti cintanya kamu kepada Allah, dan cintai anak turunku. Ingat, Nabi Muhammad cuma titip cintai anak turunku. Nabi Muhammad tidak mengatakan cintai anak putuku sing alim-alim ya. Enggak. Nabi Muhammad cuma titip cintai anak putuku sebagai bukti cintanya kamu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mengatakan cintai karena kealimannya, cintai karena ahli ibadah. Enggak. Nabi Muhammad cuma titip itu aja, cintai anak putuku, titik. Memang cinta ini berat, cinta ini berat. Cinta itu hidayah daripada Allah. Nabi SAW bersabda, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun taqi, wa la yubghiduna ahlal bait illa munafikun syaki. Tidak bisa cinta kepada anak putuku kecuali dia benar-benar orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tidaklah benci kepada anak putuku kecuali benar-benar dia orang munafik yang celaka dunia akhirat. Bahaya. Cinta itu tidak bisa kita paksa mereka harus cinta kepada habaib, tidak bisa. Cinta itu anugerah daripada Allah. Bukan berarti kalau sudah mondok pasti cinta. Tidak. Berapa banyak sekarang yang Anda saksikan justru sing ngerti kitab, yang dikatakan ulama justru mereka yang benci kepada anak turun Nabi Muhammad, yang tidak ngerti kitab. Malah mungkin preman. Wah, dia Habib. Kenapa? Anugerah daripada Allah. Ini fadlullah. Ini adalah pemberian Allah kepada hamba-hamba pilihan. Tidak bisa dipaksakan, tidak bisa. Ini pilihan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus cinta itu bagaimana sih? Cinta itu bagaimana? Apakah memanjakan habaib dengan materi? Bukan itu cinta. Justru itu kadang melecehkan. Habib kayak 100 mulai entek naon jenengan tanggung jawab Nabi Muhammad. Pelecehan Anda. Terus bagaimana cara meluapkan cinta kepada anak turun Nabi Muhammad yang sesuai syariat? Bagaimana? Diajarkan oleh ulama kita, diantaranya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau mengatakan, inna min afdal mahabbah li ahlil bait alladhi yafrahu bihan nabi irsyaduhum ila fi'li ta'at wa tarkil ma'asi. Di antara cinta yang murni kepada anak turun Nabi Muhammad, cinta yang bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad, bukan Anda manjakan, bukan. Irsyaduhum, Anda bimbing anak turun Nabi Muhammad untuk melaksanakan ketaatan. Ketika Anda ditakdir oleh Allah Ta'ala mempunyai ilmu jadi ustadz, kok ada Habib tidak sholat, Anda bimbing. Habib jenengan putuni Nabi Muhammad tidak pantas tidak sholat. Habib yuk sholat, Habib yuk sholawatan, Habib yuk ngaji, Habib ojo mabuk. Ini baru cinta. Bukan berarti kalau Habib tidak sholat boten nopo-nopo, putuni Nabi loh, tanggung jawab jenengan. Bukan itu cinta. Itu menjerumuskan. Kalau cinta mendedek, itu cinta. Ada Sarifah ndak pakai kerudung, tegur. Anda ustazah Sarifah, jenengan putuni Kanjeng Nabi. Anda kan putuni Hababah Fatimah Zahra, ndak pantes tutup aurat Fatimah Sarifah. Lek jenengan ndak mampu hai Sarifah, ki aku ndek kodong. Nah, ini cinta mendedek. Ini cinta kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bakal bangga kepada Anda. Kenapa? Anda menyelamatkan anak turun Nabi Muhammad daripada jurang kemaksiatan. Cinta. Nggih. Terakhir nih yang perlu kita tekankan di dalam kitab Kanzul Ummal. Bahaya Pak ya. Dalam kitab Kanzul Ummal diriwayatkan hadis daripada Imam Ali. Nabi SAW mengatakan, tidak cinta kepada anak turunku, tidak kenal haknya anak turunku, yaitu satu di antara 3 orang. Anda titeni nggih, jenengan titeni nggih. Orang yang benci kepada anak turun Nabi Muhammad, orang yang benci kepada Arab, sukuku kata Nabi Muhammad, ini dalam kitab Kanzul Ummal. Satu di antara 3. Yang pertama, orang munafik. Kalau bukan orang munafik, anak hasil zina. Kalau tidak, ini anak hasil daripada perkumpulan suami istri ketika dalam keadaan haid. Ini
Ini yang bakal benci kepada anak turun Nabi Muhammad SAW. Nah, Anda koreksi sudah. Kalau ada orang kok nyaci maki Habib, benci ambil Habib, benci ambil Arab, titenono. Iki munafik ini. Lain tak munafik, anak hasil zina. Lain tak hasil zina, iki hasil teko bapak ibu kumpul tepak head. Itu pasti. Walaupun ulama kalau ngajarkan benci kepada habaib, benci kepada anak turun Nabi Muhammad, benci kepada suku Arab, satu di antara tiga kata Nabi Muhammad, munafik. Kalau enggak anak hasil zina, kalau enggak dia adalah anak daripada perkumpulan ketika keadaan haid. Karena itu kita berharap dah akhir zaman dekatkan kembali kepada Nabi Muhammad, cedek noman Nabi Muhammad, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berharap mudah-mudahanlah berkat majelis seperti ini akidah kita dijaga oleh Allah Ta'ala. Kita berharap mudah-mudahan berkat kumpulan seperti ini bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita diselamatkan daripada fitnah agama yang merusak akal kita, yang merusak akidah kita. Kita berharap mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Kalaupun kita di akhir umur, mudah-mudahan husnul khatimah, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.